Selamat pagi rekan-rekan muda, para siswa sekalian, juga orang tua murid yang hari ini mengikuti ibadah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Hari ini kita akan sama-sama menggumulkan mengenai kemerdekaan. Bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan kita, bagaimana kita memenuhi atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mengisi kemerdekaan itu. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk perenungan kami hari ini. Kami bersyukur untuk para orang tua yang sudah juga men-sharingkan harapan mereka terhadap anak-anaknya, bagaimana mereka bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang memberkati waktu ini. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat 13 sampai 15 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu harus saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah, rekan-rekan muda sekalian, ketika kita menggumulkan apa sih yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan, ada banyak cara. Ada yang orang yang mengisi kemerdekaannya dengan belajar dengan serius, mengejar cita-citanya. Ada yang mengisinya dengan bersantai, dengan sering membangun relasi. Ada yang dengan games dan lain sebagainya. Tetapi apa yang harusnya kita gumulkan? Apa yang harusnya kita lakukan? Kalau kita lihat dari nats yang kita baca ini, paling tidak ketika kita ditanya bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan kita, maka yang pertama dari ayat-ayat ini adalah hiduplah dalam pelayanan. Melayanilah. Mumpung kita sudah merdeka, ada kesempatan untuk melayanilah. Lalu yang kedua, hiduplah dalam kasih. Kita dimerdekakan oleh Tuhan, karena kasih Tuhanlah kita dimerdekakan, maka seharusnya lah kita juga berbagi kasih kepada semua orang, bukan? Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat-ayat ini adalah hiduplah dalam damai. Kemerdekaan kita itu diberikan di dalam Yesus, memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan kita dengan alam dan lain sebagainya. Dan karena kita sudah diperdamaikan, maka seharusnya lah kita berdamai dengan semua orang. Kita berdamai dengan alam sekitar. Kita menjadi pembawa damai dalam keseharian. Tetapi apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing? Mari kita perhatikan, ada beberapa orang tua yang memberikan kesaksian sebagai harapan mereka. Bagaimana, apa sih yang mereka harapkan dari anak-anak mereka ketika anak-anaknya menjalani hidup dalam kemerdekaan ini. Harapan orang tua bagaimana anaknya bisa mengisi kemerdekaan itu. Ada kesaksian yang akan kita dengarkan. Saya persilahkan. Saya sebagai orang tua murid berharap supaya anak-anak di masa sekarang dapat bersyukur dengan kemerdekaan yang kita rayakan saat ini dan mengingat kembali bagaimana pengorbanan para pahlawan kita yang berjuang demi bangsa dan negara, bahkan kehilangan nyawanya demi mempertahankan dan bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Besar harapan kami sebagai orang tua bahwa anak-anak pada masa sekarang dapat menikmati kemerdekaan dan semangat dalam menjalani hidup, optimis dalam belajar, dan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Dan mereka melihat bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang merdeka dan mereka dapat mencintai negara kita dan dapat menjadi generasi-generasi penerus yang mau berjuang bagi bangsa dan negara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menurut Bapak, bagaimana cara anak-anak mengisi kemerdekaan pada saat ini?
Baik, selamat pagi. Saya orang tua dari Kevin Samuel Jeremy Simangunsong, kelas 12 IPA 4 SMA Kristen Kalam Kudus, Morenin Center. Sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021-2026, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, tentunya kita berharap anak-anak mengisi kemerdekaan dengan itu tadi, ketangguhan dalam belajar, dalam bersikap untuk tumbuh menjadi generasi yang berguna kelak bagi masyarakat bangsa, dengan pembelajaran yang dari sekolah, mengimplementasikan segala apa yang diajarkan oleh para pendidik di lingkungan sekolah. Saya rasa seperti itu aja. Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya Freddy Stone. Sore ini saya mau menyampaikan harapan saya untuk anak-anak muda di kemerdekaan RI yang ke-76 di tahun ini. Harapan saya orang-orang muda kiranya teruslah bermimpi dan berani mewujudkan mimpinya. Melalui mimpi tersebut, ketika ada harapan-harapan, ada keinginan, ada cita-cita, wujudkanlah melalui kerja keras dan usaha yang dapat kalian lakukan, dapat kalian buat. Karena tonggak kemajuan sebuah negeri dilihat salah satunya dari anak-anak muda, dari orang-orang muda yang hidup mau berusaha dan mau bermimpi. Negeri kita ini banyak orang muda, tapi kita lihat bersama-sama kemajuannya tidak terlalu signifikan. Mari bermimpi, mari berharap, dan mari mewujudkan mimpi itu dengan upaya, dengan kerja keras. Apa yang bisa dibuat, buatlah untuk diri sendiri dan untuk negeri ini. Tuhan memberkati setiap orang-orang muda. Shalom. Halo, saya Putra dari Tapaleuk Official, konsultan IT di Nusa Tenggara Timur. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Pesan kemerdekaan kali ini terambil dari Amsal 3 ayat 7 dan 8. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan membuat tubuhmu menjadi sehat dan tulang-tulang menjadi segar. Dalam peringatan kemerdekaan kali ini, Republik Indonesia ke-76, banyak hal perubahan yang terjadi, bukan saja di Indonesia, tapi bagi seluruh bumi ini, terkhususnya dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Berkaitan tentang ayat sebagai pesan yang diambil, yaitu jangan menganggap dirimu bijak. Apa yang terjadi hari-hari ini karena pandemi COVID-19 adalah segala sesuatu kita lakukan serba online atau daring, menggunakan media teknologi informasi, khususnya internet. Oleh karena itu, jadilah bijak dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan membuat kita menjadi orang yang sehat, orang yang kuat, dan itu pula yang akan menjadikan kita bangsa yang kuat dan bangsa yang besar. Karena apa? Karena sekarang adalah era teknologi, dan teknologi tanpa kebijakan akan mendatangkan malapetaka dan kejahatan. Oleh karena itu, jadilah bijak. Demikian pesan untuk kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. I love Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Iya, rekan-rekan muda sekalian, para siswa juga orang tua murid yang mengikuti ibadah ini, kita bersyukur kita sudah mendengarkan kesaksian harapan dari orang tua mengenai bagaimana anak-anak mereka bisa mengisi kemerdekaannya. Satu hal yang saya harapkan bagi anak-anakku sekalian yang hari ini akan merefleksikan ibadah kita. Mari tidak usah isi apa yang kamu dapat dalam ibadah ini, tetapi mari kita refleksi diri. Apa sih yang kamu ingin lakukan dalam mengisi kemerdekaan hidup kita, baik kemerdekaan dari dosa maupun kemerdekaan republik ini?
Apa yang kamu mau lakukan? Tuliskanlah di kolom komentar di YouTube ini. Itu sebagai bagian yang akan kita refleksikan, akan kita sharekan pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan sampai bertemu di hari Sabtu dalam ibadah jimit kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami bisa merefleksikan diri kami. Tuhan sudah memerdekakan kami, Tuhan sudah memerdekakan bangsa kami, dan Tuhan menuntut kami untuk hidup seperti yang Tuhan mau dalam kami mengisi kemerdekaan. Ajarlah kami untuk berefleksi, dan kami biarlah bisa men-sharingkan bagian ini di kelas kami masing-masing pada hari Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati kami semua, karena kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.